Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan partai catur terbaik antara Boris Spassky melawan Ben Larsen. Spassky bermain sebagai pemain hitam dan Larsen bermain sebagai pemain putih. Seperti apa langkah-langkah terbaik dari Boris Spassky? Mari kita simak saja langkahnya. Langkah pertama B3. Nah, langkah B3 ini merupakan ciri khas dari pembukaan Nimzo Larsen attack. Selanjutnya Spassky melangkah pion E5, gajah B2, mengancam pion di petak E5, kuda C6 melakukan perkembangan perwira sekaligus menjaga pion di petak E5, pion C4, kuda F6, lalu langkah berikutnya kuda F3, E4 mengancam kuda di petak F3, kuda D4 menghindar saja, gajah C5, kuda kali C6, pion D kali C6, pion E3, gajah F5, menteri C2, menteri E7 mempersiapkan rokade panjang sepertinya pemain hitam. Selanjutnya gajah E2 dan benar saja Boris Spassky melakukan rokade panjang. Selanjutnya pion F4, kuda G4 mempersiapkan amunisi serangan di sayap raja. Selanjutnya G3, pion H5, pion H3, dan di langkah berikutnya ini langkah di luar nalar dari Boris Spassky. Ini langkah terbaik ya bagi Sobat Insan Catur yang ingin mau menebak atau memikirkan langkah berikutnya. Saya kasih waktu untuk memikirkan apa langkah terbaik dari pemain hitam di posisi seperti ini. Silahkan sahabat tulis di kolom komentar apa langkah terbaik di posisi seperti ini bagi pemain hitam. Langkah selanjutnya. Ya, langkah terbaik dari pemain hitam di posisi seperti ini yaitu pion H4, dikorbankan saja kudanya. Ini langkah di luar nalar dari Boris Spassky ya. Lalu langkah berikutnya H kali G4, diterima pengorbanannya. Lalu langkah berikutnya H kali G3, dan lalu langkah berikutnya dari Ben Larsen benteng G1. Kita analisa dulu sebelumnya. Nah, apabila Larsen memilih diadu bentengnya, ini bahaya ya. Misalnya Larsen memilih langkah benteng kali H8. Ini potensinya skakmat karena analisanya seperti ini. Benteng kali H8, G kali F5, benteng H1, skak, gajah F1, pion G2, raja F2, G kali F1, promosi skak, raja G3, menteri F3, skakmat. Ini potensinya skakmat. Kita kembalikan posisinya di H kali G3. Oleh karena itu Larsen tidak melangkahkan benteng kali H8 ya, tidak diadu bentengnya. Larsen lebih memilih benteng G1, defense saja. Selanjutnya, lalu langkah berikutnya dari Boris Spassky yaitu benteng H1, ini dikorbankan lagi perwiranya. Luar biasa, untuk kedua kalinya Boris Spassky mengorbankan perwiranya. Selanjutnya benteng kali H1, pion G2 mengancam benteng di petak H1. Selanjutnya langkah dari Ben Larsen benteng F1, ini tidak tahu maksudnya apa ya, dikorbankan bentengnya. Seharusnya langkahnya benteng G1 ya. Kita analisa dulu langkahnya, kita kembalikan dulu posisinya. Kita analisa apabila benteng G1 ya. Apabila benteng G1, ini langkah yang lebih realistis ya, benteng G1. Apabila benteng G1 analisanya seperti ini, menteri H4 skak, raja D1, menteri H1 ya. Ini kalau dimakan benteng kali H1 skakmat ya. Benteng kali H1, G kali H1, promosi skak, gajah F1, menteri kali F1, skakmat. Jadi kita kembalikan posisinya di menteri H1. Jadi menterinya tidak bisa dimakan ya. Otomatis raja ke C1, raja ke C1. Maka analisanya menteri kali G1 cek, menteri D1, menteri kali D1 skak, gajah kali D1, gajah H7, kuda C3, pion promosi menjadi menteri. Dan akhirnya Boris Spassky unggul satu menteri ya. Ini akhirnya unggul-unggul juga. Kita kembalikan posisinya di pion G2. Jadi bentengnya lari kemanapun, akhirnya pemain hitam unggul ya. Dan kita lanjutkan langkah dari Ben Larsen yaitu benteng F1. Selanjutnya langkah dari Boris Spassky menteri H4 skak, raja D1 menghindar saja, pion G kali F1 skak,
promosi menteri. Dan di posisi seperti ini Ben Larsen menyerah ya. Bagi sobat insan catur yang masih kebingungan, kok di posisi seperti ini menyerah? Ini analisanya 3 langkah ke depan mati ya. Jadi Ben Larsen menyerah. Kita analisa langkah berikutnya. Karena ini skak, ini harus dimakan ya menteri di petak F1 nya oleh gajah kali F1, gajah kali G4 skak, raja C1, menteri E1 skak, menteri D1 ditutup, menteri kali D1 skak mat. Jadi seperti itu analisanya. Apabila langkahnya dilanjutkan, itu akhirnya skak mat juga ya. Oleh karena itu Ben Larsen di posisi seperti ini itu sudah menyerah. Jadi seperti itu langkah-langkah terbaik dari Boris Spassky. Jika sahabat insan catur ada ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Gens Unasumus.